Berlatar pada tahun 2009 di perbatasan Korea Selatan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lee Yong Ho, agen rahasia korut yang sedang makan di warung milik seorang nenek-nenek yang ternyata juga merupakan bagian dari agen yang sama. Perlu diketahui bahwa tugas agen korut adalah sebagai mata-mata yang bahkan harus menghabisi siapapun jika ada perintah dari atasan. Kebetulan saat ini Yong Ho sudah selesai dengan misinya dan akan pulang kembali ke korut, tapi tiba-tiba ya, Yong Ho terkepung oleh para polisi Korsel yang sudah mengetahui penyamarannya. Rupanya ia memang dijebak oleh korut sendiri dan memang sudah menjadi rahasia umum bahwa agen korut yang sudah menyelesaikan misi di Korsel mustahil ada yang berhasil selamat ataupun kembali pulang. Seorang kolonel korut membohongi dua anak kandung Yong Ho dengan mengatakan bahwa ayah mereka telah berkhianat. Awalnya si kolonel berniat menghabisi mereka karena dianggap sudah tidak berguna. Namun setelah melihat anak sulung Yong Ho yang dinilai berpotensi, ia justru menawarkan agar si sulung pergi dari sini dengan syarat menjadi agen rahasia negara seperti jejak sang ayah. 기꺼이 뭡니까? 공작원이 되란 2 tahun kemudian, anak sulung Yong Ho sudah dilatih dan bergabung dengan unit 8. Ia tiba di Korsel dengan memakai nama samaran Kang Dae-ho sebagai seorang imigran yang karena ia masih di bawah umur, Dae-ho langsung dibawa ke sebuah panti asuhan karena mengaku sudah sebatang kara. Hingga tak lama, Dae-ho diadopsi oleh sepasang suami istri yang ternyata sama-sama agen Korsel dan masih dari satu unit dengannya. Sesampainya di rumah, Dae-ho baru kali ini merasakan suasana rumah layaknya kehidupan normal. Di sana ayah angkatnya, kita panggil saja si ayah, memperingatkan agar Dae-ho untuk tidak mencampuri urusan mereka, begitupun sebaliknya. Dan selama berada di Korsel, Dae-ho akan bersekolah layaknya siswa SMA agar penyamarannya sebagai agen tidak diketahui oleh siapapun. Di tempat lain terlihat seorang pria, kita sebut saja Samsul, agen dari unit 35 tertangkap kamera CCTV menembak 3 rekannya yang semuanya dari unit 8 dan entah apa alasan Samsul menyerang unit tersebut. Namun berdasarkan pengamatan dari Korsel, ia menduga jika ini ada kaitannya dengan isu politik di sana. Pada hari pertama, Dae-ho duduk di samping seorang gadis bernama Hye-in, nama yang sama dengan nama adiknya di Korut. Hye-in tampaknya sering mendapat perundungan dari para murid laki-laki di kelasnya, yang karena saat ini Dae-ho adalah teman sebangkunya, ia pun jadi ikut-ikutan dirundung karena memiliki sifat pendiam sama dengan Hye-in. Bukan tak bisa melawan, namun Dae-ho memilih untuk diam agar penyamarannya tidak terbongkar. 아, 찌질한 새끼가 어디서. Entah apa motifnya, Samsul kembali menghabisi anggota dari unit ke-8 dan karena unit tersebut adalah bagian dari Dae-ho, ia pun menerima paket rahasia berisi sebuah ponsel dan gambar rekan satu unitnya yang ditembak oleh Samsul. Dae-ho diminta untuk menghabisi Samsul sehingga ia diminta menghubungi jaringan agen untuk mengumpulkan alat-alat yang diperlukan dengan sangat rahasia. Bahkan senjata pun disembunyikan pada sebuah kue ulang tahun yang memang hal tersebut sudah biasa. Setelah mencari informasi tentang unit 35, Dae-ho akhirnya menemukan satu alamat salah satu anggota unit tersebut untuk menanyakan keberadaan Samsul. Dan ketika Dae-ho dipersilahkan masuk, tiba-tiba ya, Dae-ho menyerang si agen tersebut hingga tak berdaya, yang pada kesempatan itu ia menanyakan di mana keberadaan Samsul. Si agen tak memberitahu detailnya dan hanya mengatakan jika Samsul pernah menemui tukang daging, yang karena si agen terus saja menyerang, Dae-ho yang selama 2 tahun sudah terlatih secara fisik dan mental pun kini tak segan untuk menghabisi agen tersebut sampai akhirnya
Selesai dengan itu, Daeho harus bersekolah dan di kelas ia malah mendapati bangkunya dipenuhi sampah karena Heyin kembali mendapat perundungan. Daeho pun membantu Heyin untuk membereskan bangku mereka yang di saat pelajaran sedang berlangsung. Daeho tampak tak memperhatikan gurunya hingga Pak Guru menegur. Namun setelah guru memberikan Daeho pertanyaan, ia dengan jelas dan tepat menjawab soal yang diberikan guru dengan sangat mudah, membuat semua teman-temannya terkejut. 맞아, 잘했어. Saat jam istirahat, Daeho yang melihat piano pun mengingatkannya kembali pada Heyin adiknya yang merupakan alat musik favoritnya. Saat ini Heyin masih ditahan oleh si kolonel dan jika semua misi Daeho telah selesai, maka kolonel berjanji untuk mengembalikan Heyin padanya. Orang tua angkat Daeho rupanya diam-diam memiliki bisnis haram untuk menghasilkan uang, sehingga salah satu rekannya itu sedikit terkejut saat melihat kehadiran Daeho di rumah ini yang sedang akan melanjutkan misinya mencari Samsul. Namun sesuai dengan perjanjian awal, mereka akan hidup masing-masing dan menjalani misi tanpa mencampuri urusan masing-masing. 검은색 그랜저고 Daeho pun akhirnya menerima plat mobil milik Samsul dari si tukang daging. Namun saat akan pergi, Daeho malah mendapatkan serangan dari seseorang misterius sehingga... Ya, terpaksa Daeho harus menghabisi si tukang daging itu, kemudian pergi ke tempat parkir umum untuk mencari mobil dengan plat nomor tersebut. Yang setelah menemukannya, Daeho memperhatikan mobil itu dari kejauhan untuk mengikutinya saat mobil itu hendak pergi. Dan inilah Samsul ketika mobilnya sedang berhenti di lampu merah, ia langsung ditembaki oleh Daeho sehingga... Ya, mobil Samsul pun kehilangan kendali saat Daeho menembaki bannya sampai menabrak drum dan membuat panik pengguna jalan. Daeho langsung menghampiri Samsul dan memperhatikan rarainya, lalu pergi kembali karena jika dihabisi sekarang akan banyak saksi mata yang melihat. Terlebih, ia harus segera pergi ke sekolah. Selesai menjalani hukuman karena datang terlambat, Daeho tak sengaja mendengar keributan dari para murid laki-laki yang merundung Heyin serta memalak uang hasil kerjanya. Heyin dibawa ke lab dan tak sengaja mereka memaksa Heyin memberikan uang sampai bajunya terbuka. Yang hal itu membuat Daeho tak bisa diam sehingga memutuskan untuk memberikan mereka pelajaran. Daeho membuat para perundung itu babak belur, bahkan ada beberapa orang yang tangannya terkilir. Kini mereka semua tampak takut dengan sosok si Daeho. Terbukti saat Daeho mendatangi mereka untuk menanyakan di mana tempat kerja Heyin dan kemana Heyin tak terlihat bersekolah lagi. Namun mereka juga tak mengetahui semua itu. Sepulang sekolah, Daeho tiba-tiba melihat Heyin di jalan untuk memberikan jas miliknya yang sempat dipinjam. Ia pun memberitahu jika sekarang ia memutuskan putus sekolah dan fokus dengan hobinya sebagai penari balet, di mana Heyin meminta tolong Daeho untuk menyamar sebagai kakaknya dan menyetujui pekerjaan paruh waktunya. Daeho menuruti permintaan Heyin untuk sebagai wakil karena rupanya Heyin sudah tak mempunyai siapa-siapa. Yang ketika Heyin memanggilnya dengan sebutan kakak, Daeho pun langsung tertegun karena teringat dengan adiknya yang saat ini sedang ditawan oleh si Pak Kolonel. Tidak langsung pulang, Heyin mengajak Daeho ke suatu tempat yang ada peta dunianya. Ia mengaku pernah melempar permen karet dan diyakini suatu saat akan ia datangi. Daeho diminta untuk mencoba melakukan hal yang serupa, namun lemparan Daeho justru mengarah ke Samudra Pasifik. 거기다 던지면 어떡하냐?
Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Samsul yang merasa mulai terancam kini berhasil melacak Daeho yang ternyata dari unit 8. Mereka langsung mendatangi tempat persembunyian unit 8 yang diketahui di sebuah apotek. Yang sesampainya di sana, Samsul dan rekan-rekannya langsung memasuki apotek tersebut dan 이런 같은 거 없어? setelah membawa seluruh uang, paket penting, dan semua barang hasil selundupan, mereka menghabisi ayah dan ibu angkat Daeho. Kemudian Samsul memerintahkan kedua rekannya untuk pulang sementara dirinya akan menunggu kedatangan Daeho. Tak lama, Daeho pun datang dan langsung menyerang Samsul saat itu juga. Tidak disangka, Daeho memiliki kemampuan bela diri yang bahkan lebih unggul dari Samsul sehingga berhasil menghabisi Samsul. Ia lekas membocorkan kompor gas untuk membakar rumah tersebut untuk menghilangkan jejak, dan sesuai dengan ketentuan jika markas mereka sudah tak bisa digunakan pun, Daeho harus mendatangi warung si nenek yang sudah kita lihat di awal film sering melayani agen rahasia Korut, termasuk ayah kandung dari Daeho sendiri. 가요. 아이고야, 나새끼. Atas kebakaran itu, polisi mendatangi TKP dan menemukan seragam sekolah milik Daehon yang tertulis atas namanya. Sejak ada kasus penembakan di awal, para polisi memang sedang mencari Samsul yang kini sudah ditemukan sudah tak bernyawa. Mereka menganggap jika insiden ini adalah perebutan kekuasaan antara unit 8 dan 35. Namun mereka akan melaporkan kasus ini ke media sebagai ledakan biasa. Keesokan harinya, Daehon kembali mendapatkan paket berisi ponsel dan gambar target selanjutnya. Ia langsung mendapat panggilan dari si kolonel yang mengatakan harus mengambil kembali paket yang telah dicuri oleh unit 35, lalu memberitahukan jika ini adalah misi terakhir Daehon sebelum ia memberikan adiknya kembali dan hidup normal. Dan sebagai bukti jika adiknya baik-baik saja, Daehon menerima pesan video dari adiknya. Singkat cerita, Daehon mendatangi tempat transaksi unit tersebut yang ternyata sedang akan menjual paket berisi berlian dengan harga miliaran. Daehon lekas menyerang semua penjaga di sana sehingga Daehon bisa dengan mudah menghabisi semua anggota dari agen tersebut termasuk membawa kembali paketnya. Selesai dengan itu, ia mampir ke toko baju untuk membelikan si nenek baju baru serta jepitan rambut yang membuat si nenek begitu senang. 이게 뭐이네? Si nenek yang tahu Daehon sudah selesai dengan misinya dan akan pulang, ia merasa dejavu atau merasa kejadian yang sama di masa lalu, yaitu saat Yongho atau ayah dari Daehon yang juga akan pulang, namun penyamarannya malah dibongkar oleh Korut itu sendiri. Si nenek tak kuasa melihat Daehon pergi dan lekas menyuruhnya agar Daehon cepat-cepat pulang dari sini dan jalanilah kehidupan yang normal di kampungnya. Tidak langsung pulang, Daeho menemui Heyin terlebih dahulu untuk berpamitan karena dirinya mengaku akan pergi bertemu adiknya. Dan setelah dari Heyin, ia ke peta yang dulu pernah didatangi bersama Heyin untuk memindahkan permen karetnya dari Samudra Pasifik ke Korea Utara. Setelah itu, Daeho ke pelabuhan bersama dengan agen lain yang juga akan pulang ke Korut. Namun ketika mereka menaiki kapal, tiba-tiba entah apa alasannya, Daeho mendapat serangan dari rekannya itu dan mengaku takkan pernah ada agen Korut yang bisa pulang kembali ke rumahnya. Namun beruntung, Daeho dapat menghabisi rekannya itu dan membuangnya ke laut.
Di waktu yang bersamaan di tempat lain, terlihat pimpinan Intel Korsel diam-diam sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan petinggi militer Korut. Mereka membocorkan data unit 8 untuk segera dihabisi oleh para Intel Korsel, sehingga pimpinan Intel Kun memberitahukan hal ini kepada bawahannya. Alhasil, pasukan khusus Korsel akhirnya menangkap semua yang berkaitan dengan unit 8 termasuk tukang paket, tukang kue. Bahkan penyamarannya nenek pemilik warung kaki lima pun ikut terbongkar. Daeho yang rupanya kembali ke warung itu pun sangat dibuat sakit hati melihat neneknya dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena sudah tak memiliki tempat persembunyian, Daeho diam-diam ke rumah Heiyin dan untungnya langsung disadari hingga Heiyin langsung mengobatinya. Heiyin kini mengetahui jika Daeho adalah agen rahasia yang berstatus buron dari televisi, sehingga Daeho terlihat sempat akan pergi. Namun Heiyin lekas menahannya karena kondisi Daeho masih belum stabil dan bagaimanapun juga ia adalah temannya. Si kolonel sendiri terlihat sedang disiksa oleh atasannya karena saat ini Daeho menghilang bersamaan dengan paket berlian itu. Si kolonel langsung meminta untuk dikirim ke Korsel dan akan turun tangan sendiri dalam mencari Daeho karena memang selama ini si kolonel lah yang biasa berkomunikasi langsung dengannya. Saat sedang berbelanja, Heiyin tiba-tiba dihampiri oleh intel dari Korsel bernama Jungmin yang menanyakan apakah di sekolah ia mengenali Daeho. Heiyin mengaku sudah tak bersekolah di sana sejak 2 bulan lalu dan tak pernah bertemu lagi sejak keluar dari sekolah. Beruntung Heiyin tidak dicurigai sehingga ia pun buru-buru pulang dan menyembunyikan motor Daeho yang terparkir di depan rumahnya. Di sana ia mendapati Daeho sedang menonton berita terkait isu politik di negaranya, sehingga kini Daeho sadar bahwa inilah alasan mengapa unitnya dilenyapkan. Tak lama, Daeho mendapat panggilan dari si kolonel yang mengaku sedang berada di Korsel bersama dengan adiknya. Ia meminta bertemu untuk menyerahkan paket berlian tersebut yang kemudian akan melepaskan adiknya jika tugasnya telah selesai. Esok harinya, Daeho pergi sebelum Heiyin terbangun dan hanya berpamitan lewat surat yang dalam surat itu ia meminta Heiyin agar menghubungi Jungmin untuk memberitahukan tentang pertemuannya dengan para petinggi militer Korut, sehingga Jungmin pun lekas memerintahkan seluruh pasukan khusus untuk memantau dan menyusul Daeho ke lokasi pertemuan. Daeho yang baru tiba pun sangat dibuat tak berdaya begitu melihat sang adik ditahan di dalam mobil. Ia langsung bersedia untuk menyerahkan berliannya tanpa sadar jika si kolonel sudah menyiapkan orang belakang untuk menghabisinya, tetapi ya, beruntung Daeho selamat karena orang yang menembaknya sudah ditembak duluan oleh pasukan khusus dari Korsel sehingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Daeho langsung mengejar mobil yang membawa adiknya pergi. Namun karena semua akses sudah terkepung, si adik pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh pihak pasukan khusus Korsel yang membuat Daeho memutuskan untuk pergi. Tidak menyerah sampai di sana, si kolonel kembali menghubungi Daeho untuk menyerahkan paket berlian itu dan kini jaminannya adalah Heiyin yang tentu membuat Daeho muak dan sudah kehilangan kepercayaan terhadap si kolonel ini. Setelah itu, Daeho menghubungi Jungmin untuk menanyakan apakah sang adik sudah bersamanya. Ia pun meminta untuk berbicara hingga membuatnya sangat sedih. Namun karena saat ini Heiyin temannya sedang dalam bahaya, ia belum bisa menjemput adiknya saat ini dan mengaku akan menjemputnya besok setelah urusannya selesai.
Berlokasi di sebuah gedung terbengkalai, Daeho kembali menghubungi Jungmin agar ia bisa melacak lokasinya. Hingga setelah melihat keberadaan Heyin, Daeho meluapkan kekesalannya terhadap si kolonel yang malah membuat Daeho menjadi seorang pembunuh. Dalam misi ini, ia langsung menabur seluruh berlian yang menjadi awal dari keserakahan mereka serta yang malah melibatkan Heyin dan sang adik dalam keadaan masalah ini sehingga ya, Daeho berhasil menghabisi hampir seluruh agen itu seorang diri meskipun harus sambil melindungi Heyin dan sambil menunggu pasukan khusus Korsel datang. Daeho meledakkan sebuah bom rakitan sehingga lama setelah ledakan tersebut, datang Jungmin yang langsung menyelamatkan mereka dan menghabisi si kolonel. Namun sayang, Daeho pun harus menerima beberapa kali tembakan hingga membuatnya tak berdaya. Yang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Daeho akhirnya maut tanpa sempat bertemu dengan sang adik. Tamat, ending yang sangat membagongkan.